cita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan penghidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Mari kita bersaat teduh sejenak. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku bereria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya, 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 haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kami kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihinilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Persilahkan duduk kembali. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku temukan kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku temukan kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap percaya di dalam kegelapan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, yang-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Dengarkanlah hukum Tuhan.
yang diambil dari Tita ke-5 sampai ke-10 dan maksudnya. Tita ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut kepada Allah, sebab kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka untuk memeliharanya. Tita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan yang sangat baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keladinya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita berhasad baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta memujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih, karunia, dan kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang diambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bergantian.
Kitab Roma 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
di sepanjang hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan menderita di
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Saat ini kita berada dalam minggu yang dinamakan Minggu Reminiscer. Pesan yang dapat kita maknai dalam minggu ini adalah kita harus benar-benar mempercayai Tuhan di dalam proses perjalanan hidup kita, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Yakinlah, Allah selalu setia pada janji-janjinya dan akan memberikannya kepada kita, yaitu kelegaan, sukacita, dan kebutuhan kita yang lain. Amin. Berikut saya akan membacakan warta dalam sepekan ini. Pertama, minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Natal Napitupulu STH yang akan memberitakan firman dengan topik Kasih Setia Allah pada umatnya. Kedua, kebaktian keluarga. Pada hari Selasa 10 Maret 2020 pukul 19.30, Sektor 1 di Rumah Keluarga El Sitomorang Boru Siboro, alamat Perumahan Sambutan Idaman Permai Blok F nomor 294 Pelita 7 dan akan dilayani oleh Pendeta Abdi N. Napitupulu STH. Sektor 2 di Rumah Keluarga R. Pakpahan Boru Napitupulu, alamat di Jalan Damanhuri, Perumahan Artas Blok BS nomor 26 Samarinda dan akan dilayani oleh Pendeta Leli Boru Sibarani STH. Sektor 5 di Rumah Keluarga A. Lumban Tobing Boru Sihite, alamat di Perumahan Puspita Bengkuring Blok AO nomor 11 Samarinda dan akan dilayani oleh Pendeta Dahlan Munte MTH. Pada hari Rabu 11 Maret 2020 pukul 19.30 WITA, Sektor 3 di Rumah Keluarga Kompol E Sinaga Boru Panggabean, alamat di Perumahan Bukit Pinang Blok T nomor 13 Samarinda dan akan dilayani oleh Pendeta Leli Boru Sibarani STH. Sektor 4 di Rumah Keluarga Dr. Andas B. Nainggolan MM, Boru Sianturi, alamat di Jalan Jakarta Blok R nomor 11 Samarinda dan akan dilayani oleh Pendeta Dahlan Munte MTH. Ketiga, kebaktian Parhalado dan keluarga. Kebaktian Parhalado dan keluarga akan diadakan pada hari Minggu 8 Maret 2020 pukul 19.30 WITA bertempat di Rumah Keluarga Bapak H. Sinaga Sintua BM Boru Napitupulu, alamat di Jalan Monas Blok E nomor 2 Loa Bakung Samarinda. Dihimbau kepada seluruh Parhalado dan keluarga untuk menghadiri acara kebaktian tersebut. Keempat, kebaktian penghiburan. Yang pertama, pada hari Selasa 10 Maret 2020 pukul 19.30 WITA, digabung dengan kebaktian keluarga Sektor 2, akan diadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga R. Pakpahan Boru Napitupulu atas meninggalnya ayahanda dari Bapak R. Pakpahan pada waktu yang lalu. Alamat di Jalan Damanhuri, Perumahan Artas Blok BS nomor 26 Samarinda. Dihimbau kepada Parhalado dan anggota jemaat agar menghadiri acara penghiburan tersebut. Kedua, pada hari Rabu 11 Maret 2020, pukul 19.30 WITA, digabung dengan kebaktian keluarga Sektor 3, akan diadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Kompol E. Sinaga Boru Panggabean atas meninggalnya mertua perempuan dari Bapak Kompol E. Sinaga pada waktu yang lalu. Alamat di Jalan Pangeran Suryanata, Perumahan Bukit Pinang, Blok T nomor 13, RT 9 Samarinda. Dihimbau kepada Parhalado dan anggota jemaat agar menghadiri acara penghiburan tersebut. Kelima, pemberkatan pernikahan. Akan menerima pemberkatan perkawinan Suhardi Sivan Sapta Nofranda Sitorus, putra dari Bapak Sorianto Sitorus, Ibu Risma Boru Sihombing, alamat di Jalan Karya Bakti, Gang Madujaya 1,
RT 44 nomor 47 SKB Lempake, anggota jemaat HKBP Merak Samarinda, dengan Marihot Parulian Masnur Sihombing, putri dari Bapak Junjungan Sihombing, Ibu Rosmauli Pasaribu. Alamat di Jalan Napi Tupulu, anggota jemaat HKBP Napi Tupulu, Resort Parsambilan. Pemberkatan pernikahan akan diadakan di HKBP Merak Samarinda pada hari Sabtu 21 Maret 2020. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka tersebut. Keenam, seminar dan diskusi virus corona. Disatukan dengan kegiatan ibadah regional dan triwulan perempuan HKBP Resort Merak Samarinda Kota, gereja kita akan mengadakan seminar dan diskusi tentang virus corona, apa dan bagaimana menyikapinya. Dengan narasumber Dr. Maurits Lalahi, spesialis paru Mars, yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Maret 2020, mulai pukul 16 WITA. Diundang kepada seluruh anggota jemaat HKBP Merak supaya hadir mengikutinya. Ketujuh, undangan rapat punguan AMA. Pada hari Jumat 13 Maret 2020 pukul 19.30 WITA akan diadakan rapat konsolidasi punguan AMA HKBP Merak. Diundang kepada seluruh kaum bapak untuk menghadiri rapat tersebut. Kedelapan, Konven Parhalado Full Timer. Konven Parhalado Full Timer akan diadakan pada hari Senin 9 Maret 2019 pukul 10 WITA bertempat di HKBP Resort Sangatta. Pendeta yang bertugas di HKBP Resort Merak Samarinda Kota akan berangkat mengikuti konven tersebut. Kesembilan, jadwal pelajar CD. Demikian jadwal pelajaran CD, Minggu 8 Maret 2020, ujian lisan dan retreat bersama orang tua, yang dipimpin oleh Pendeta Leli Borusi Barani STH, bertempat di Pampang. Pada hari Jumat 13 Maret 2020 pukul 18 WITA, gladi resik bertempat di gereja. Pada hari Minggu 15 Maret 2020, dilakukan peneguhan CD dan perjamuan kudus kepada yang menerima peneguhan CD beserta keluarga dan anggota jemaat yang menginginkan. Ke-10, petugas kebersihan gereja. Yang bertugas menjaga kebersihan gereja pada bulan Maret 2020 adalah jemaat sektor 4. Ke-11, bagi saudara terkasih yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 8 sampai dengan 14 Maret 2020 sebanyak 20 orang. Kepada semua warga jemaat yang berulang tahun, bingkisan dari firman Tuhan ialah Mazmur 121 ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ke-12, jemaat yang hadir pada ibadah sore alternatif Minggu 1 Maret 2020 berjumlah 132 orang dengan jumlah persembahan Rp721.000. Ke-13, kami mengundang sahabat terkasih yang rindu untuk melayani bersama kami dalam ibadah alternatif, baik menjadi worship leader, singer, pemain musik, multimedia, asar, pembaca warta dan pendoa syafaat, dapat menghubungi WL yang sedang bertugas. Ke-14, agar dapat menjadi bagian dalam doa pribadi kita dalam minggu ini, mari kita bawa dalam doa anggota jemaat yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah, ucapan syukur, persembahan tahunan, dan perpuluhan anggota jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta sepekan ini kami sampaikan. Sebelum menutup warta sepekan ini, mari bersama kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang tidak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami selama 1 minggu ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala kegiatan yang akan dilaksanakan gereja ini, mulai dari tingkat huriah hingga distrik. Kiranya Engkau melindungi, memberkati, agar dapat seturut dengan rencana-Mu. Kiranya juga Engkau memberikan hikmat, memberikan penghiburan kepada keluarga dari Erpak Pahan Buru Napi Tupul dan juga Bapak Kompol Sinaga Buru Panggabean yang saat ini sedang berduka Tuhan. Engkau juga memberkati pernikahan dari Suhardi Sivan Sabtano Franda Sitorus dan Marihot Parulian Masnur Sihombing Tuhan. Kiranya
Engkau memberkati pernikahan mereka supaya menjadi keluarga yang berbahagia dan takut akan Engkau. Tuhan, Engkau berkati pula jemaat kami yang sedang sakit, supaya Engkau menyertai mereka dalam proses penyembuhannya. Engkau tahu juga Tuhan, Indonesia kami ini baru saja dimasuki COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau melindungi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, agar wabah ini cepat hilang Tuhan. Engkau berkati juga semua tenaga medis Tuhan yang sedang berusaha untuk menyembuhkan dan menemukan orang-orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pula jemaat kami yang sedang berulang tahun, agar di pertambahan usianya Engkau senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah. Kiranya Engkau memberkati Pendeta Abdi Natal Napitupulu dan memberikan kami telinga dan hati yang siap untuk mendengar dan melaksanakan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian sambil mengumpulkan persembahan. Tiup tangan Tuhan, tiup pau macai gomos, tung rais jodalani, nama ngamba tila kaki. Oh Tuhan, gaur pegalumbangi, rope hababai, dang mabiarau disi asal maho dilambuki pos doro haki godang pehaliliani di tengah dalani napos doro haki ai ho dodong haki mangaramo tila kaki satu tujuani
Tiup tangan ki Tuhan, tiup pau masai gomo, tiup pau macai go tung rahis dodalani nama ngamba tila kaki oh Tuhan. Gaur pegalumbangi, Gaur pegalumbangi, rope haba-habai, dang mabiarau disi, asal maho dilambuki pos doro haki. Godang peha liliani di tengah jalani napos doro haki ai ho dodo ngaki mangaramo tila kaki satu tujuani godang peha liliani di tengah jalani napos doro haki ai ho jojo ngaki mangaramo tila kaki satu tujuani mangaramo tila kaki satu tujuani mangaramo tila kaki satu tujuani. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu.
selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak membasmu bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak membasmu bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Masa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukulkan gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, pada minggu
reminiscere kita diambil tema kasih setia Allah pada umatnya. Di sini kita bisa berbicara dengan khotbah ini bahwa membahas tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir hingga menuju ke Kanaan. Tentu kita sudah mengetahui dan juga mengetahui bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir hingga ke tanah Kanaan, dan siapa yang menyuruh dan siapa yang membawa. Dan melalui firman Tuhan ini kita melihat bahwa perjalanan mereka di situ ada hal-hal yang tidak enak, yang tidak elok perbuatan mereka di dalam perjalanan itu, di mana mereka merasa jengkel, mereka merasa terganggu atas perjalanan itu karena ketidakadaan air dalam kehidupan mereka. Pasti kalau kita dipilih, mana lebih kau mau pilih? Katanya kepada kita. Air atau makanan? Tidak minum atau tidak makan? Pasti kita akan memilih, lebih bagus tidak makan daripada tidak minum. Karena di dalam tubuh kita 50 hingga 70% itu mengandung air. Dan itulah sebabnya kita menggunakan air dan kita memakai air itu dalam tubuh kita ini. Dan itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika itu di dalam perjalanan. Ketika mereka berjalan di padang gurun. Coba dulu kita bayangkan kita yang sedang di rumah tetapi kita merasakan kehausan. Apa yang perlu kita ambil? Maka kita pergi ke dapur dan mengambil air untuk minum. Tetapi di sini dalam perjalanan mereka dari Mesir hingga ke tanah Kanaan itu, di padang gurun itu mengalami kehausan. Dan mereka takut dalam kehidupannya bahwa mereka tidak sampai ke tanah Kanaan, dan hingga karena kekhawatiran itu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan bangsa itu menganggap bahwa mereka akan dimatikan oleh Musa. Kenapa harus keluar dari Mesir itu? Karena hidup mereka di Mesir itu sudah enak, sudah memiliki rumah, sudah memiliki ternak dan yang lainnya. Tetapi dengan tujuan Tuhan untuk kehidupan bangsa Israel ketika itu, ada percobaan, ada tulah yang diberikan Tuhan supaya hidup mereka tidak betah, tidak nyaman di bangsa di Mesir itu ketika itu. Maka Tuhan membuat 10 tulah. 10 tulah itu yang pertama adalah air menjadi darah. Coba kita bayangkan kalau semua air itu berubah menjadi darah selama 7 hari. Dan itulah bisa kita lihat. Tetapi mereka sangat tidak memberikan dirinya kepada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan mereka itu, karena mereka membutuhkan air, mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka meminta pertolongan kepada Tuhan supaya mereka dihidupi. Ketika mereka berjalan di padang gurun itu, maka yang terjadi adalah kelaparan dan juga kehausan. Maka kepada Musa lah mereka datang, Musa kami haus, Musa kami lapar, katanya di situ. Dan Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati Musa, memberikan kebijaksanaan kepada Musa supaya Musa itu bisa melakukan dan juga menjawab segala pertanyaan, juga menjawab segala permintaan yang ada pada saat itu. Tetapi di sini bahwa pengalaman atau kejadian yang membuat mereka menjadi ragu akan kuasa Tuhan pada saat itu. Kuasa Tuhan yang mereka ragukan, bahwa mereka takut bahwa mereka tidak sampai, mereka akan mati haus dan kelaparan di dalam perjalanan itu. Sebenarnya hanya itu yang ditakutkan oleh mereka. Mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Allah itu sendiri, dan juga sepenuhnya untuk melakukan
perjalanan itu dengan baik. Tetapi mereka untuk melakukan bagaimana kuasa Tuhan itu nantinya kepada mereka, sehingga mereka melakukan itu. Mereka dapat berjalan di padang gurun itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tidak percaya akan janji Tuhan kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi dalam diri mereka? Adanya keputusasaan, adanya kekecewaan. Bahkan mereka tidak lagi percaya kepada Allah, dan banyak yang mengutuk Allah, dan banyak yang mengutuk Musa, sehingga pada saat itu mereka bersungut-sungut datang kepada Musa. Tetapi karena sungut-sungut itulah, dalam perjalanan itu, maka Musa datang berseru kepada Allah, meminta tolong kepada Allah apa yang akan dia lakukan untuk mereka, supaya mereka bisa terbebas dari kehausan itu, bebas dari kelaparan itu sendiri. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan, Tuhan selalu mempersiapkan segala sesuatunya dalam perjalanan mereka itu. Tetapi Tuhan tidak langsung inilah bawa makanan, minuman supaya kamu nyaman di perjalanan. Bukan. Tetapi Tuhan menginginkan hanya membawa diri mereka. Di dalam perjalanan itu Tuhan akan mencukupkan makanan dan minuman kepada mereka, sehingga mereka tidak lagi lelah untuk dalam perjalanan, karena segala sesuatu yang ada dalam diri mereka adalah milik Tuhan. Karena segala sesuatu yang mereka butuhkan adalah akan diberikan Tuhan kepada mereka. Selama itu di dalam 40 tahun di situ kita bisa melihat perjalanan mereka, bahwa di sepanjang perjalanan menuju Kanaan itu mereka tidak hanya merasakan sukacita karena terlepas dari perbudakan Mesir, tetapi justru karena mereka mendapat dan juga mereka khawatir atas apa yang akan Tuhan berikan, atas apa yang Tuhan kasih kepada mereka, sehingga bersungut-sungut yang ada dalam diri mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena disitulah Tuhan mengajarkan, disitulah Tuhan memberikan hikmatnya kepada Musa, walaupun banyak cobaan yang dihadapi ketika itu, tetapi Tuhan menguatkan kehidupan Musa. Tuhan memberikan sukacita kepada Musa supaya hidup mereka itu bersukacita dan Musa dapat tenang untuk melewati segala sesuatu cobaan-cobaan dan juga sungut-sungut yang ada daripada mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mau berserah dengan berdoa kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan sudah tidak ada lagi, karena mereka hanya mengalami kehausan itu. Dan mungkin juga kita seperti itu. Jika kita merasakan bagaimana pencobaan itu dalam kehidupan kita, mungkin kita akan mengutuk Tuhan, mungkin kita akan bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan umat Israel ini pada saat itu. Tetapi di sini kita telah diberkati oleh Tuhan melalui kedatangan Yesus Kristus kepada kita, dan kita telah diselamatkan, dan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Sekarang bagaimana diri kita? Bagaimana kita untuk mengimani berkat-berkatnya yang datang kepada kita, sehingga manusia itu tidak lagi bersungut-sungut. Di dalam keseharian kita, kehidupan kita mungkin dibanyakin oleh sungut-sungut. Mungkin para ibu bersungut-sungut di rumah untuk mempersiapkan anak-anaknya. Hei kamu bangun, mandi, makan, berangkat, udah terlambat kamu. Juga anak-anak seperti ini. Anak-anak bersungut-sungut kepada orang tua bersungut kepada anak, sehingga tidak ada lagi ketenangan jiwanya di dalam rumah itu. Tetapi di sini melalui firman Tuhan ini, Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Oleh karena kehidupan manusia itu, kita diperlengkapi, kita bisa dapat membutuhkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena iman kita.
dan juga pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Iman dan pengharapan kita lah bisa kita hidup hingga pada saat hari ini. Kita bisa merasakan sukacita di mana Tuhan telah memberkati, di mana Tuhan telah mengurapi hidup kita pada saat hari ini. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan hanya air saja yang kita butuhkan. Bukan hanya makanan saja yang kita butuhkan, mungkin sudah banyak yang mau kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, untuk mendukung pelayanan, untuk mendukung pekerjaan, untuk mendukung dalam hal rumah tangga kita juga, mendukung dalam pekerjaan kita dan juga mendukung dalam sekolah kita. Dikatakan di sana, jika kita datang berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab segala sesuatu yang ada dalam kekhawatiran kita. Apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita itu, marilah kita berseru kepada Tuhan, marilah kita serahkan segala sesuatu kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Di mana Tuhan itu telah datang, di mana Tuhan menunjukkan bagaimana kerukunan antara Tuhan dengan kita, bagaimana hubungan kita dengan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa sekarang ini kita dikhawatirkan oleh virus corona. Betul kan? Sehingga masker pun ludes habis. Dan penjual masker beruntung banyak. Dalam kekhawatiran kita itu, mungkin kita bisa melihat, wah sungguh sedihnya meninggal seketika. Wah sungguh sedihnya mereka itu, betapa pedihnya mereka yang mengalami virus-virus corona itu. Mungkin itu yang bisa kita lihat. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan, Tuhan memberikan kepada kita kepastian bahwa kita yang datang kepada Dia, jika kita khawatir dalam penyakit virus corona ini, maka kita akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, lepaskanlah saya dari virus corona. Tuhan, saya memohon kepadamu, Engkau akan mengubah, melenyapkan virus-virus itu yang ada dalam dunia ini. Sehingga kenyamanan dalam beribadah kami, kenyamanan dalam pekerjaan kami bisa kami nikmati dalam kehidupan. Cobaan demi cobaan kita telah menikmati, kita telah melihat dalam kehidupan kita ini. Tetapi di sini karena kasih setia Allah itulah kita bisa diselamatkan, kita bisa boleh merasakan kebahagiaan hingga pada saat hari ini. Walaupun sering sekali hidup kita bersungut-sungut, tetapi kita akan menjauhkan diri kita dari hal yang bersungut-sungut itu tadi. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Sepenuhnya kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang kita khawatirkan, walaupun datang virus corona dalam masa sekarang ini, tetapi kekhawatiran itu akan Tuhan lenyapkan seketika dari kehidupan manusia, dari dunia ini. Jika kita selalu berdoa, jika kita berserah kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan memberikan diri kita untuk Tuhan, sehingga Tuhan akan menghapuskan segala sesuatu dalam kekhawatiran kita itu. Umat atau orang Mesir ketika itu mengalami 10 tulah. Bukan hanya air menjadi darah, hujan es, belalang, dan kematian anak sulung, gelap gulita 3 hari 3 malam. Mereka mengalami itu pada saat itu. Itu karena perbuatan mereka sendiri. Itu karena keegoisan mereka sendiri. Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel itu, umat pilihan itu bisa terlepas dari perbudakan itu. Sehingga mereka bisa terselamatkan. Karena Tuhan telah menjanjikan kepada bangsa Israel itu akan berangkat, akan pergi ke kota Kanaan pada saat itu. Supaya mereka bersuka cita karena Tuhan telah memberikan sukacita di sana, yaitu memberkati tanah Kanaan menjadi susu dan madu. Pada tahun ini, tahun 2020 ini, kita dirahmati oleh Tuhan.
dan HKBP membuat suatu gerakan baru dan juga penemuan-penemuan baru bagaimana kita untuk menghadapi tantangan pada sekarang ini, pada era sekarang ini. Tetapi di masa sekarang ini, Tuhan telah datang kepada kita dan Tuhan memberikan salah satu kekhawatiran kepada kita, yaitu virus corona tadi, tetapi Tuhan akan bisa melenyapkan itu jika kita berdoa kepada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus mampu seperti Musa dalam memimpin dalam iman percayanya. Di mana Tuhan mengutus Musa, Tuhan mengandalkan Musa mengandalkan Tuhan pada masa kepemimpinannya. Dan sinkron kedua itu adalah salah satu hal yang diinginkan oleh Tuhan supaya bisa bangsa Israel itu bisa melewati semua tantangan itu. Dan ini juga dikatakan di sini sebagai orang yang percaya bahwa kita harus mampu seperti Musa. Kalau kita mengalami seperti yang dialami oleh Musa itu, bukan kepada dukun, bukan hanya bersungut-sungut yang kita alami. Justru kita datang kepada Tuhan karena kita yakin dan percaya segala sesuatu yang kita khawatirkan, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Tuhan akan memberikan segala sesuatu untuk kita. Bukan hanya kepada bangsa Israel itu sendiri, tetapi kepada semua umat, kepada kita semua orang yang percaya hingga pada saat ini. Karena pertolongan Tuhan ada nyata hingga pada saat ini, dan sukacita itulah yang bisa kita terima, dan itulah yang kita rasakan hingga pada saat ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena di sini pengalaman kita dapat belajar segala sesuatu untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Apa kehidupan kita dan seperti apa kehidupan kita di masa lalu dan yang akan datang, kita harus berpikir, kita harus datang berseru kepada Tuhan, karena imanlah kita bisa terselamatkan. Karena iman kita percaya kepada Yesus Kristus yang dapat mengubah segala sesuatu untuk kita, maka di dalam perjalanan hidup kita ini, jangan diri kita lagi dihantui oleh rasa kekhawatiran, oleh rasa bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai milik Allah, sebagai milik Yesus, dan Yesus adalah milik kita, maka kita harus percaya teguh kepada Dia, dan kita harus berserah diri sepenuhnya untuk Tuhan. Allah memberikan segala sesuatu untuk kita. Di Mara katanya Allah merubah air yang pahit menjadi manis. Di Gurun Sin Allah memberikan manna dan daging burung. Di Rafidin Allah memberikan umatnya minum air yang keluar dari batu. Sehingga dibuat perjalanan mereka itu di Masa dan di Meriba. Dan itulah yang kita bisa melihat. Mukjizat Tuhan bukan hanya terjadi di dalam masa perjanjian baru, tetapi di dalam perjanjian lama ini, pada masa kehidupan perjalanan Musa ketika itu, Tuhan telah menunjukkan mukjizatnya kepada umat Israel, sehingga kita bisa bersyukur memiliki Allah, kita bisa bersyukur punya Allah, karena Tuhan akan mengurapi di setiap kekhawatiran kita itu. Maka berbuatlah, datanglah kepada Tuhan di setiap waktu. Jangan lagi hidup kita dirasai oleh bersungut-sungut dan juga ketakutan itu tadi. Dari segala sesuatu yang terjadi dalam Tuhan, Tuhan akan bisa, Tuhan akan dapat merubah itu dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat anugerah dan kasih-Mu, kami bisa merasakan berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan selalu memelihara kami dan memberikan kesehatan, juga sukacita yang dari Engkau ya Tuhan, yang bisa kami terima hingga pada saat hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada hari ini juga kami akan selalu berserah diri kepadamu Tuhan. Walaupun kami Tuhan, hidup kami dirasai oleh kekhawatiran yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, tetapi kami yakin dan kami tahu ya Tuhan, akan
Tuhan akan memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami khawatirkan dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan akan mengubah menjadi baik ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga telah mendengarkan firman-Mu bahwa berkati Tuhan firman-Mu menjadi sukacita bagi kami. Kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik, dengan sukacita, dengan kasih setia Tuhan Allah kami yang kami percayai, yang kami hidupi, yang kami imani di setiap kehidupan kami. Kami bisa melakukan firman-Mu itu dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami ya Tuhan, supaya mereka dapat dan kami semua bersukacita, bersujud kepadamu Tuhan di kehidupan kami ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada ibadah kami malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan pulang dari tempat ini, berkati kami Tuhan, dan berikan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan. Persiapkan hati kami, jiwa kami Tuhan, supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada bertepi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yakinlah malaikat menyertai. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan warna wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Ibadah kita telah selesai. Saya undang untuk jemaat untuk datang ke depan dan bersalaman kepada pelayan yang bertugas di minggu ini. Sampai jumpa di ibadah sore minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud berlari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud berlari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari Seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan
kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari.